perkenalkan, saya Dektega Ramadhani, absen 23 dari kelas 12 ke 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang dan frekuensi harapan. Nah, konsep dasar peluang, di sini saya akan menjelaskan 3 konsep dasarnya, yaitu ruang sampel, kejadian, dan peluang itu sendiri. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan, sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang adalah suatu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Yang pertama saya akan membahas mengenai peluang teoritis. Perbandingan antara banyaknya suatu kejadian yang dimaksud dengan banyaknya seluruh kemungkinan suatu kejadian. Rumus peluang teoritis adalah peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kisaran nilai peluang. Peluang selalu dinyatakan di antara angka 0 sampai dengan 1. Semakin dekat nilai peluang ke 1, maka semakin besar kejadian tersebut dapat terjadi. 0 adalah kejadian tidak mungkin terjadi atau kemustahilan, sedangkan 1 adalah kejadian pasti terjadi. Selanjutnya adalah peluang komplement. Peluang komplement A adalah peluang semua kejadian bukan A. Rumus peluang komplement adalah peluang kejadian A ditambah peluang komplement A bernilai 1. Untuk mencari nilai peluang komplement A sama dengan 1 dikurangi nilai peluang kejadian A. Untuk mencari peluang kejadian A yang diketahui nilai peluang komplement A-nya adalah peluang komplement A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A sama dengan 1 dikurangi peluang komplement A. Selanjutnya adalah materi frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah jumlah kejadian yang diharapkan terjadi dalam suatu percobaan. Terus frekuensi harapan adalah frekuensi harapan kejadian A adalah banyaknya percobaan dikali peluang kejadian. Sekarang waktunya kuis. Yang pertama adalah 2 dadu dilemparkan bersamaan 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menampilkan tabelnya. Ada dadu pertama dan dadu kedua. Berdasarkan tabel di samping, NS atau banyaknya seluruh kejadian yang mungkin adalah 36. Maka dadu berjumlah 10 ada 3. Yang pertama 4 ditambah 6. Yang kedua adalah 5 tambah 5. Yang ketiga adalah 6 tambah 4. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 sama dengan peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya seluruh anggota ruang sampel sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 adalah 1/12. Pertanyaan kedua adalah dari seperangkat kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Peluang terambilnya keduanya bukan kartu bergambar hati adalah dari seperangkat kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Jadi diambilnya 1 kali percobaan saja. Habis itu kartu bridge itu terdapat 52 kartu dikarenakan terdapat 4 gambar. Yang pertama gambar love, yang kedua gambar Aji, yang ketiga keriting, yang keempat paru. Dalam satu gambar terdapat 13 kartu, yaitu angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, dan As. Berarti 13. Oke, 13 dikali 4 sama dengan 52. NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampel adalah dengan kita mencari kombinasi dari 52C2 sama dengan 52 faktorial dibagi 52 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 52 faktorial dibagi 50 faktorial dikali 2 faktorial. 52 faktorialnya kita jabarkan menjadi 52 dikali 51 dikali 50 faktorial. Habis itu 50 faktorial dibagi 50 faktorial sama dengan 1. Maka 52 dikali 51 dibagi 52 sama dengan 1326. Habis itu diambil 2 kartu bergambar hati. Maka kita
kita mencari kejadian A dengan cara mencari kombinasi C13 per 2 sama dengan 13 faktorial dibagi 13 min 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 13 faktorial dibagi 11 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 13 faktorial yang kita jabarkan menjadi 13 kali 12 dikali 11 faktorial. 11 faktorial dibagi 11 faktorial bernilai 1, maka 13 kali 12 dibagi 2 sama dengan 78. Peluang terambil kartu bergambar hati, kita mencari peluang kejadian A dari kartu bergambar hati. Sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya anggota log sampel sama dengan 78 dibagi 1326 sama dengan 13 per 221. Peluang komplemennya dikarenakan tadi dijelaskan bahwa kita disuruh mencari peluang terambil keduanya bukan kartu bergambar hati. Maka peluang komplement A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A sama dengan 1 min 13 per 221 sama dengan bawahnya kita samakan dulu sama dengan 220 21 dikurangi 13 dibagi 221 sama dengan 208 dibagi 221. Maka jawabannya adalah B. Pertanyaan ketiga, kita mencari frekuensi harapan. Frekuensi harapan muncul dua mata dadu berjumlah kurang dari 6 dalam pelemparan dadu sebanyak 36 kali adalah. Nah, di sini saya sudah memberikan tabel berdasarkan tabel di samping. Banyaknya anggota rong sampel adalah 36. Mata dadu berjumlah kurang dari 6 adalah 10. Yang pertama 1,1 1,2, 2,1, 1,3, 2,2, 3,1, 1,4, 2,3, 3,1, dan 4,1. Frekuensi harapan mata dadu berjumlah kurang dari 6. Kita mencari frekuensi harapan kejadian A sama dengan banyaknya percobaan dikali peluang kejadian A sama dengan banyaknya percobaan dikali banyaknya kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Banyaknya percobaan tadi 36 ya teman-teman, dikali kejadiannya adalah 1, sedangkan banyak anggota ruang sampel ada 36. 36 dibagi 36 sama dengan 30 sama dengan 1. Maaf, ini seharusnya 10 jawabannya. Maka jawabannya 10. Di sini saya memberikan 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah sebuah dari dilema peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Yang kedua pertanyaan, diketahui suatu kantong berisikan bola merah, 4 bola putih, dan 2 bola hijau. Peluang terambilnya bola bukan merah adalah. Pertanyaannya adalah dari sebelah silakan mengambil pertanyaannya. Setiap kali pengambilan dikembalikan. Frekuensi harapan yang terambil waktu benar adalah. Baik, terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.